Pas baca ini guru saya muncul gitu, Kiai Mufassir ya. Iya, pas baca ini tadi semalam itu saya satu guru ya sama Ustadz Roshidin nih. Salah satu guru yang tempat kita menimba ilmu ya. Kiai Mufassir di Ciomas, Banten. Semalam itu kita nggak bisa live gitu. Kita udah 2 kali nggak live yasinan. Dan yang semalam adalah yang ketiga. Jadi kita sampai 3 kali nggak bisa live yasinan gitu. Semalam itu kendalanya kendala teknis ya. Persoalannya ada persoalan teknis yang ternyata akun live broadcaster saya belum kebayar gitu. Tapi pasti ada maksudnya Allah kan. Ada maksudnya Allah dari kenapa kok kita nggak bisa live gitu. Terus Ustadz Roshidin tuh kirimin rekaman. Ini nasihatnya Kiai Mufassir. Jadi pesennya itu Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya yang begitu banyak pada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan oleh Allah untuk sama-sama terus bertatap muka, bermuajahah dalam majelis yang mulia ini. Semoga kehadiran kita di majelis ini mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin dekat dengan keajaiban, semakin dekat dengan ketakwaan, semakin dekat dengan kebaikan demi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita bacakan Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada seluruh hajat-hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita yang kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang kita tak sadari, kita tahu maupun kita tidak tahu, yang kita lakukan kecil maupun besar, yang kita lakukan sendiri maupun berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kita, tutupi kesalahan kita, dan diberikan jalan kebaikan demi kebaikan atas kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh kesalahan-kesalahan kedua orang tua kita, dan disayangi kedua orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kita masih kecil. Semoga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, bukan hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat kelak. Juga Al-Fatihah ini kita kirimkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita. Semoga menjadi anak-anak yang soleh, cucu yang soleh, solehah. Kemudian juga kepada kakak adik, paman bibi, kakek nenek, ipar, kakak adik ipar, bapak ibu mertua, juga tetangga, rekan kerja, rekan bisnis. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga muliakan mereka dengan amal yang kita lakukan ini. Ya Allah, muliakan mereka semua. Kami banyak salah pada mereka, namun ya Allah, dengan pahala yang kami kirimkan kepada mereka ini, ya Allah, jadikan kesalahan kami tertutupi dengan kebaikan yang kami lakukan. Amin ya rabbal alamin. Juga kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan 1-2 huruf, 1-2 ilmu, 1-2 bab, yang telah memberikan akhirnya pemahaman-pemahaman yang utuh tentang Islam kepada kita semua.
dan sambung menyambung kepada para ulama ya, sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman minta maaf ya, tadi saya ini biar rilis dulu ya. Tadi saat ada ayat yang memang beberapa ayat-ayat tertentu ya, ketika muncul wara'al mujrimunan nar, ketika ya wara'al mujrimunan nar fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Jadi di sini ini sebenarnya sudah pernah saya bahas ya, wara'al mujrimunan nar, dan orang-orang yang berdosa itu melihat neraka. Wa fadhannu annahum waqi'uha. Maka mereka itu saya, Al-Quran itu kan, dan orang-orang dan Nasrullah yang berdosa melihat neraka, maka Nasrullah meyakini bahwa Nasrullah akan jatuh ke dalamnya, dan Nasrullah tidak menemukan tempat berpaling daripadanya. Pas baca ini, guru saya muncul gitu, Kiai Mufassir ya. Iya, pas baca ini tadi semalam itu saya satu guru ya sama Ustadz Roshidin nih. Salah satu guru yang tempat kita menimba ilmu ya. Kiai Mufassir di Ciomas, Banten. Semalam itu kita nggak bisa live gitu. Kita udah 2 kali nggak live yasinan, dan yang semalam adalah yang ketiga. Jadi kita sampai 3 kali nggak bisa live yasinan gitu. Semalam itu kendalanya kendala teknis ya. Persoalannya ada persoalan teknis yang ternyata akun live broadcaster saya belum kebayar gitu. Tapi pasti ada maksudnya Allah kan. Ada maksudnya Allah dari kenapa kok kita nggak bisa live gitu. Terus Ustadz Roshidin tuh kirimin rekaman. Ini nasihatnya Kiai Mufassir. Jadi pesennya itu, orang dulu nggak berani berdakwah, orang dulu nggak berani ya. Orang dulu tuh nggak berani berdakwah, nggak berani ngajak orang. Mereka cuma bisa berani ngajak diri sendiri gitu. Jadi dulu tuh yang ada cuma amal 100%, amal 100%, amal 100%. Dakwahnya 0%, artinya sharingnya tuh cuma 0%, karena semua orang beramal, udah sibuk semua orang beramal. Makin kesini porsi amal tuh makin berkurang, 70% gitu. Ngomong tok 30%, berkurang lagi 60% amalnya. Ngomong tok 40%, sampai kemudian 50-50, 50% amal soleh, 50% ngomong doang. Terus makin kesini, makin ke akhir zaman, makin banyak orang yang ngomong doang, 100% amalnya nggak ada. Dan itu orang-orang yang berdosa.
Itu terhujam sekali di saya semalam itu. Sampai ke bawah mimpi semalam itu. Sampai Allah ngelarang kita untuk ngaji kitab gitu. Karena banyak dosanya kita kan gitu ya. Itu sih teman-teman ya. Kita minta ampun kepada Allah semoga dan pembacaan ini kita dihindarkan dari orang yang ngomong doang tanpa amal soleh. Hanya bisa bicara, nggak bisa beramal. Ya. Dan ketika baca ini ayat ini, guru saya muncul terus ya, Kiai Mufasir muncul terus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muncul terus beliau nih. Kan setelahnya ayatnya tentang azab. Ya Rabbi, semalam nggak bisa live itu karena dosa. Kita cuma bisa ngomong doang, beramal soleh sedikit. Yang bisa kita lakukan cuma sharing ke orang lain, padahal hati sendiri penuh dengan dusta, dosa, khilaf, malas, lalai, lupa. Itu tadi sih ya, mudah-mudahan bisa rilis sayanya ya. Terima kasih udah dengerin. Nasihat Kiai semalam tuh, saya semalam ngajinya dari voice note-nya Ustadz Roshidin ya, bahwa makin kesini makin banyak orang yang cuma bisa ngomong tapi nggak bisa beramal, dan itu kita gitu, kita. Allah Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni kita dan kita jadi orang-orang yang mau beramal, bisa beramal ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insyaallah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.